Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat selalu pada para Bapak Ibu, pemirsa, penggemar budaya lebah madu Trigona Klanceng. Kali ini kita akan sedikit memberikan keterangan terkait kegiatan di lokasi kami ini, yaitu di tempat wisata edukasi lebah madu Klanceng Gunung Kidul. Nah, perlu ketahui Bapak Ibu, untuk lokasi kami yaitu bertempat di Dusun Kerandu, RT 03 RW 01, Kelurahan Katongan atau Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul ini selatannya atau timurnya Jogja, walaupun memang satu wilayah 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di sebelah timur Jogja. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan memberikan keterangan terkait dengan kegiatan di tempat kami, yaitu wisata edukasi lebah madu Klanceng Gunung Kidul. Perlu diketahui bahwa kegiatan kami ini sudah berjalan kira-kira sekitar 17 tahun dari 2005 seperti itu. Dan kegiatan kami ini dikemas dalam bentuk kelompok tani hutan KTH Madusari yang anggotanya sekitar 30-an orang. Ya, kita lanjutkan pada pemirsa semua, bagaimana kita mengawali untuk kegiatan budidaya madu Klanceng Trigona ini. Yang jelas kita modal pertama kita harus menanam banyak vegetasi. Nah, vegetasi ini banyak macamnya, ya, banyak sekali macamnya untuk pakan lebah, artinya pakan lebah seperti itu. Nah, bunga-bunga ini juga ada yang bunga yang merambat, ada yang bunga untuk tanaman buah, itu juga bagus, dan tentunya juga bunga-bunga getah lainnya, tanaman keras, itu contohnya seperti bunga maoni, kaliandra, sengon laut, dan berbagai macam lah yang tanaman-tanaman keras itu banyak sekali. Yang untuk bunga yang yang merambat itu juga ada AMP air mata pengantin, ada juga antos temon, ada juga bayam, itu juga makanan bunganya untuk makan lebah madu Klanceng. Yang jelas pertama itu pakan ketika kita mau budidaya. Jangan sampai kita mau budidaya itu pakannya tidak ada, itu seperti itu. Nah, untuk medianya itu terserah. Media bisa seperti ini, kendil, dan juga ada kayu seperti itu. Tinggal bagaimana nyamannya kita seperti apa. Dan di situ yang paling banyak apa? Ketika banyak kayu ya pakai kayu, bikin kotak-kotak seperti itu. Tapi ketika di situ ada perajin gerabah, kendil, ya kita pakai seperti ini, seperti itu. Kalau kendil itu lebih dingin, suhunya itu terjaga seperti itu. Dan di sini juga beberapa jenis klancengnya, itu ada 6 jenis, yang saat ini saya budidayakan. Salah satunya ada Levisep, ini yang andalan, memang dulu andalan, dan kita berkembang ke Itama sekarang. Jadi pakai topeng seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk jenis-jenis
lebah trigona. Ini Itama ini juga sangat bagus sekali karena sangat produktif untuk dikembangkan, nantinya menghasilkan madu seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh, ya, contoh kecil lah. Ini juga bunga bayam ini bisa diperbanyak. Nanti kan biasanya pada tumbuh. Nah, nanti kita pindahin terus kita pot, gitu juga bagus. Karena ini bivolumenya sangat bagus sekali untuk pakan lebah ratu. Tapi kita harus rajin karena di sini bisa ditempati predator seperti laba-laba itu sering bersarang di sini. Lebahnya dia masuk, dia terjaring di sarang laba-laba. Kita harus hati-hati. Dan ini juga ada ini pagoda merah ini, tapi ini kurang, ya. Nektarnya tidak ada, hanya pelengkap aja untuk untuk variasi bunga saja seperti itu. Dan ada lagi yaitu bunga AMP itu ada dua, yang merah dan yang putih. Mari kita lihat ke bunga AMP. Ya. Nah, ini pemirsa, ini salah satu bunga AMP, ini juga produktif sekali. Ini yang warna putih. Nah, warna putih ini juga produktif sekali. Nah, itu bisa dilihat. Jadi semua lebah itu juga hampir ke sini. Jadi bunganya lebih ngerempel, lebih banyak gitu, seperti ini. Kalau ini putih mulus seperti itu. Kalau yang merah juga ada. Nanti kita lihat juga ke sana. Nah, ini salah satunya. Ini bisa dilihat, bisa dibudidaya untuk untuk vegetasi pakan lebah madu panceng. Mari kita lihat yang warna merahnya. Oke, kita lanjutkan para pemirsa semuanya, Bapak Ibu, baik yang budidaya pemula maupun yang sudah senior seperti itu. Nah, ini kita hanya sebagai ini aja contoh vegetasi untuk pakan lebah madu lanceng. Nah, seperti ini AMP, terkait tadi AMP. Tadi ada AMP yang putih. Nah, ini sekarang AMP yang merah. Ini juga sangat luar biasa. Ketika ini pagi udah kena sinar matahari, langsung diserbu sama lebahnya seperti itu. Nah, ini ajaibnya, ketika dia kena hujan ini akan tertutup, tapi ketika kena sinar matahari dia terbuka, memberikan nektarnya kepada lebah-lebah. Nah, ini contohnya seperti ini sudah mulai diambil nektarnya oleh lebah-lebah. Di sini ada 6 macam tadi ya, ada Itama, ada Levi, ada Serana juga ke sini saling berebut untuk cari makan, untuk menghisap nektarnya itu. Nah, ini perawatannya untuk AMP ini cukup dikasih cairan NPK, terus disiramkan di ujung batangnya. Nanti disut bisa di ujung batangnya itu kita siram untuk cara pemupukannya seperti itu. Dan kalau di atas ini kita semprot pakai pupuk cair. Jadi ada pupuk cair untuk menyemprot di daun-daunnya. Jadi ini cepat, mekarnya cepat. Bahkan saya sering melakukan itu, ada cairan madu sedikit lah, umpamanya 2 sendok kita campur dengan 2 liter. Nah, di situ kita semprotkan ke lokasi di balik daun-daun ini supaya pertumbuhannya ini sangat cepat sekali. Nah, ini pentingnya pemeliharaan vegetasi bagi para peternak lebah. Jadi jangan males, kita harus terus berusaha supaya bunga ini mekar. Karena apa? Hasil nektarnya itu dari bunga ini. Ketika bunga ini tidak produktif, ya sudah, kita tidak harapan lagi untuk memanen madunya seperti itu. Dan kita juga sudah termasuk ibadah memberikan pakan lebah seperti itu. Ketika bunga tidak mekar, ya udah, kita budidaya ya hanya seperti itu aja, tidak ada peningkatan. Makanya ini harus kita fokuskan supaya bunga ini berbunga dengan maksimal. Nah, kita lihat lagi satu lagi bunga Santos Temon. Santos Temon ini juga tanaman perdu, tapi bunganya, nektarnya sangat luar biasa.
Kita lihat lagi ke bunga santos. Nah, inilah salah satu pakan vegetasi lebah madu. Ini namanya bunga santos. Kalau Jawa ini namanya bunga rempeni. Ada yang rempeni, ada lempeni. Nah, bunganya kuning seperti ini. Nah, ini mekarnya juga setiap hari bergantian. Jadi ada kuncup-kuncup. Nah, seperti ini. Ini juga sudah mau mekar. Nah, caranya pemeliharaannya juga sama. Kita harus rajin pemupukan. Nah, ketika nanti sudah berbuah seperti ini, sebenarnya harus dipotong ujung-ujungnya, ini dipotong supaya tumbuh ini tunas baru dan nanti berbunga. Nah, seperti ini bunganya kuning, dan di sela-sela bunga ini akan mengeluarkan nektar. Ini ada mangkok-mangkoknya, mangkok nektar ini di dalam ini. Dan ini sangat produktif juga terkait untuk vegetasi. Ini yang warna kuning. Ada juga yang berwarna merah. Nanti kita unjukin untuk yang berwarna merah terkait dengan bunga santos ini. Tapi di bunga yang merah ini kayaknya kurang produktif. Jadi lebah itu tidak suka untuk yang ke warna merah. Yuk kita lihat yang santos tapi yang warna merah. Nah, ternyata untuk santos yang merah ini tidak berbunga, tapi ketika bunga pun juga tidak disukai oleh lebah. Makanya ini sebagai contoh aja, pohonnya juga tidak begitu subur lah seperti itu. Nah, seperti itu. Besok tapi kalau udah bunga kita kasih penjelasan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan ke bunga tanaman yang berbuah. Nah, di situ makanya kayak kelengkeng seperti itu, kayak rambutan, kayak durian, itu yang disuka lebah madu. Kita lihat ke bunga kelengkeng dulu, yang pendek-pendek aja dulu. Ini juga akan sebagai referensi Bapak Ibu ketika nanti budidaya lebah madu Klanceng terkait dengan vegetasinya. Kita lihat ke bunga kelengkeng yang di pot saja ya. Nah, ini salah satu bunga buah kelengkeng. Nah, ini perlu ditanam juga di pot, nggak apa-apa, karena ini juga menghasilkan nektar. Ini madunya nanti manis lah, seperti madu rambutan gitu. Tapi perlu hati-hati karena di sini juga banyak predator. Nah, banyak predator seperti ini. Nah, ini nanti ketika tawonnya hinggap di sini seperti ular, lalat, ini akan memangsa, laba-laba ini akan memangsa lebah Klanceng ini. Tapi ini juga kurang disukai karena di sana sudah ada bunga AMP. Ketika bunga AMP itu banyak, nah, bunga-bunga yang lain itu sudah tidak disuka seperti itu. Karena memang bunga AMP ini adalah salah satu favorit pakan lebah Klanceng. Ini contoh saja. Jadi di pekarangan kalau bisa ditanamain buah kelengkeng, hanya untuk menambah ini aja ragam dari bunga-bunga yang disukai lebah Trigona Klanceng seperti itu. Oh ya, ini ada tambahan karena memang kita tanam juga terkait dengan resinnya. Resinnya ini penting karena untuk sarang lebahnya itu, rangkaiannya ini juga bagus, jadi perlu ditanam juga. Ini namanya jarak merah atau jarak merah, jarak pagar lah kalau di sini. Ini sangat luar biasa. Ini pertumbuhan bunganya. Nah, ini di sini. Ini bunga-bunganya juga ada nektarnya dan resinnya juga ada karena ini lengket sekali. Jika diambil ini lengket. Nah, ini resin ini untuk sarang lebah madu Klanceng. Nah, di sini. Nah, ini perlu ditanam bagi para peternak lebah Klanceng karena ini akan membantu untuk pembuatan sarangnya. Lengket ini. Tapi ya jarak merah ya.
Dan ini juga getahnya di sini ketika kita ambil gini, nah ini getahnya ini keluar. Nah, getah ini keluar akan diambil oleh lebah dan juga untuk sarang seperti itu, untuk pembungkus madunya itu. Dan juga ada lagi ini untuk kaitannya dengan untuk sarangnya. Ini kita ke pohon nangka ya. Ini pohon nangka ini di sini ada, tapi kita harus lukain. Kita harus dilukai supaya nanti getahnya diambil oleh lebah. Nah, kita lukain gini. Nah, ketika kita lukain seperti ini, nah ini kan keluar getah. Ini getah ini nanti disamperi oleh lebah lanceng. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dilukain saja. Nanti kalau jarak 10 atau 20 menit pasti sudah diambil oleh lebah terkait dengan getah pohonnya ini untuk sarang seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk membantu lebah untuk memudahkan bahan untuk membuat sarangnya, kantong madu. Tapi secara alami kita tidak bantu pun sudah dia lebih pintar daripada kita, karena dia ngambilnya biasanya di pupus, di ujung pupusnya ini digigit terus keluar getahnya baru diambil. Sistemnya seperti itu. Jadi tidak menunggu batang ini luka terus diambil, tidak, tapi di ujung-ujung daun, di kuncupnya itu digigit terus dia keluar getah baru diambil. Dan itu sebagai bahan propolis yang sering kita konsumsi, itu bahan propolis yang sangat luar biasa untuk daya tahan tubuh kita, untuk kekebalan daya tahan tubuh kita. Kita sekarang jalan bagaimana proses di dalam media kendil madu lanceng ini seperti apa di dalamnya, kita lihat ke sana. Oke, ayo kita ikuti lagi. Ya, oke, kita lanjutkan untuk keterangan tentang beberapa jenis lebah yang kita budidaya. Di sini ada beberapa jenis lebah terkait dengan budidaya kami, yaitu satu itu Trigona levisep. Nah, levisep itu yang digendil kecil-kecil itu. Dan ada juga Trigona itama. Trigona itama atau kelulut yang lebih besar ininya, lebahnya. Dan juga ada Hiroi itu kecil-kecil sekali tapi di kotak. Nanti kita lihat jenis Hiroi seperti apa, itama seperti apa, levi seperti apa, dan dresseri seperti apa, serana seperti apa. Nah, nanti kita akan tunjukkan kepada Bapak Ibu pemirsa semua yang mana memang masih awam lah terkait dengan lebah madu lanceng ini. Nah, saat ini kita bukakan yang di itama. Nah, itama ini seperti ini yang sering kita pakai edukasi di lokasi kita ini. Nah, ini seperti ini, memang sudah topping dan memang medianya pakai kotak seperti itu. Ya. Ini kita akan buka seperti apa di dalamnya. Untuk sarang aksesnya di sini. Nah, ini akses dari lebah itama seperti ini. Ini akan masuk di sini, akses keluar masuknya untuk dia membawa makanan, baik itu pollen maupun nektarnya masuknya di sini. Dan dia ada penyimpanan khusus di dalam ini, baik penyimpanan pollen maupun madunya. Nah, di sini kita bukakan. Ini panennya lewat sini. Jadi nanti kita akan
akan praktekkan bagaimana cara panennya. Tapi ini kita perlihatkan dulu jenis-jenisnya. Seperti ini. Kalau Itama ini kantong madunya itu lebih besar. Nah, kita bukakan seperti ini. Nah, inilah kantong-kantong madu yang Itama. Dan ini memang jenis Itama ini yang paling produktif, yang menghasilkan madu lebih banyak lah daripada jenis lainnya. Nah, ini salah satu jenis Itama. Kantong-kantong madunya ini per kantong rata-rata ya 10 mili seperti ini. Nah, ketika sudah penuh madunya ini akan ditutup. Nah, ini masih lubang-lubang ini berarti masih kosong. Nah, ini masih kosong. Nah, kalau sudah penuh akan ditutup. Nah, seperti apa yang sudah ditutup? Nah, seperti ini. Ini sudah ditutup ya. Kita colek seperti ini. Nah, ternyata ini madunya sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, itu kelihatan bening. Nah, ini juga bisa disedot langsung. Nah, seperti ini juga ada di sini. Nah, sama. Ini juga sudah penuh. Ini maksud tujuannya di samping untuk menyimpan juga sebagai media fermentasi, karena madu ini ketika dimasukkan di sini masih manis. Kalau madu Itama ini terus dimasukkan ke kantong-kantong madu, ini nanti ditutup fermentasi dan ininya berubah, rasanya itu berubah menjadi kecut, asam seperti itu. Makanya kalau madu lanceng ini, kalau yang belum tahu kaget kok rasanya kecut, nah, dikirain basi, tapi sebenarnya ini yang sudah matang sampai 2-3 bulan. Nah, juga ada dia menyimpan bivolen. Coba kita carikan di sini. Tapi kalau memang produksinya itu baru madu, ini bivolen tidak produksi. Ini bivolen itu sangat kuning padat. Coba kita cari. Oh, ini ada ini. Nah, seperti ini. Ini produk bivolen. Ini juga sangat bagus sekali untuk terapi kesehatan tubuh kita. Nah, ini bivolen ini. Ini rasanya ini manis-manis kecutnya. Ini manis-manis asam. Ini bagus sekali untuk ada yang gangguan kena diabetes, jantung, kanker, hipertensi, ini bagus sekali dikonsumsi. Silakan Bapak Ibu yang ada keluhan gangguan itu silahkan mengkonsumsi bivolen madu lanceng. Jadi sangat bagus sekali untuk penyembuhan, sembuh insya Allah. Yang penting rutin, rajin untuk konsumsi, karena memang madu dan produk turunannya ini diciptakan oleh Allah untuk kesembuhan kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Ini keterangan dari lebah Itama ya sementara. Kita langsung ke yang kendil, yang levi. Seperti apa di dalam kendil itu? Nah, isinya apa? Isinya tuyul atau madu seperti itu. Oke, kita ke sana, kita buka yang jenis kendil. Jenis kotak kendil, media kendil. Kita tutup kembali. Oh ya, perlu saya jelaskan. Ini potensinya satu kotak ini ketika dipanen yang lebah ini, Itama ini bisa potensi sampai 2,5 liter untuk yang Itama ini. Artinya produktif sekali. Kita pergi ke yang kendil, kita buka di media kendil. Nah, ini kita lanjut saja. Ini yang kendil dijejer-jejer ini seperti apa isinya. Ini kita buka satu saja ya sebagai contoh. Nah, seperti apa, kan penasaran kendil-kendil tapi kok belum dibuka. Nah, saat ini kita bukain. Nah, kita bukain seperti apa. Nah, kita kasih media plastik karena supaya kita enak melihatnya. Nah, seperti itu di dalamnya. Dalamnya seperti ini, dan itu sudah ada kantong-kantong madu, artinya juga sudah produktif dan siap kita panen. Nah, masuknya lewat mana? Nah, ini di sini. Di sini. Ini ketok-ketok nanti bisa keluar seperti ini. Ini kita ketok-ketok saja, ini sudah keluar. Nah, seperti ini ya yang dikendil. Seperti itu. Jadi
kantong madunya lebih kecil kalau yang Levi ini. Jadi nanti dicongkel terus diperas, nggak bisa disedot. Kalau ini diperas cara panennya seperti itu. Nah, ini akses masuknya di sini. Sudah keluar. Yang kendil, ini aslinya sebenarnya kan kita bolang, terus kita pindahin ke sini. Dan ada beberapa cara untuk memindahkan ke kendil ini untuk edukasinya nanti. Nah, ini juga aslinya yang kita bolang seperti ini. Kadang di batang kayu tapi di dalamnya ini ada lubangnya. Nah, dia berhinggap di sini, bersarang di ini, kita bawa pulang. Nanti kalau sudah jinak, ini kita pindahkan ke kendil-kendil ini. Seperti itu prosesnya sebenarnya, seperti itu. Nah, ini pada masuk di sini. Terus kita lanjutkan ke yang jenis serana. Serana kita yang di samping rumah saja yang kita buka. Di sana ada serana itu yang menyengat. Nah, ini bisa untuk terapi sengat lebah. Nanti kita pegangkan dan kita praktekkan untuk bagaimana terapi sengat lebah ini caranya untuk terapi kesehatan. Kita pergi ke samping rumah. Nanti kita akan lihat di situ ada biroi, ada dresseri dan serana tadi. Ya. Nah, ini yang jenis dresseri ya. Jadi di kantong-kantong atau di kotak lok kayu seperti ini. Ini kalau dipindah ke kendil dia nggak pernah mau. Sudah saya coba beberapa kali selalu gagal. Jadi ini khusus yang di lok kayu seperti itu. Itama pun sama, mengalami kegagalan kalau yang jenis dresseri ini. Jadi kita ya tetap bertahan di lok kayu ini. Dan ini alhamdulillah tidak mudah pindah. Ini sangat produktif. Jadi kalau di lok kayu ini belum pernah gagal. Belum pernah gagal, artinya ini juga potensi untuk kita budidayakan. Itu. Kalau kita dipindah ke kendil ini sering gagal. Lanjut kita ke yang jenis serana. Oke, kita lanjutkan para pemirsa yang setia dimanapun berada terkait dengan budidaya lebah madu Trigona Klanten ini. Nah, ini jenis biroi ya. Jenis biroi ini sangat galak sekali walaupun kecil, sangat agresif. Ini seperti ini. Ketika nanti tak pegang kotaknya gini, tak ketok-ketok ini sudah dia ngeroyok. Makanya ini belum tak panen karena ini penuh, walaupun kecil ini penuh. Ini sangat berat sekali ini, kotaknya. Dan nanti seperti apa ketika tak pegang gini, nah ini penuh sekali, sudah penuh. Itu belum tak. Nah ini sangat galak ya. Kalau yang biroi ini sudah keluar semua. Nah, ini udah gigit. Jadi ini produktif juga walaupun kecil yang namanya biroi ini. Tapi ya itu walaupun kecil tapi galak, sudah nyerang. Nah, ini kita akan serang. Nah, ini juga sudah penuh, cuman belum kita ambil madunya. Besok kita sekalian tangkarkan untuk ambil madunya. Nah, seperti ini, dia langsung gigit. Beda dengan yang lainnya, walaupun kecil tapi ini yang gigit, ini yang biroi. Dan cara panennya tetap dicongkel, tidak bisa disedot. Ya bisa tapi agak lama. Nah, seperti ini dia ngeroyok. Kalau yang nih di kaos saya kecil sekali, setengahnya Levi bahkan, tapi sangat agresif. Tuh, dia langsung ngeroyok. Ini bisa keluar semua, nanti ngeroyok saya habis. Seperti itu, karena mungkin ya saking manisnya. Oke, kita lanjut ke yang serana. Di belakang aja yang serana ya, kita tengokin. Nah, ini yang sini serana atau tawon kambu, tawon glodok. Ini kita tempatkan di kotak. Memang kita tidak fokuskan untuk yang serana, tapi ini di sini kita pakai untuk edukasi, sengat lebah. Nah, caranya bagaimana? Kita ini nangkap aja.
Nah, kita tangkap satu gini ya. Kita tangkap. Nah, di sini kita akan sengatkan. Kalau keluhannya itu umpamanya sakit lambung atau sering masuk angin, ini di punggung sini ya, punggung sama ini di sini jalurnya, di telapak tangan ke bawah ke atas ini. Kalau masuk angin, lambung, segala macam. Tapi kalau sakit pinggang ataupun sering pusing-pusing, migrain dan lain-lainnya, ini di balik ini. Tapi saya juga sering kadang masuk angin atau sakit nyeri-nyeri lambung ya, kita sengatkan di sini. Tapi tidak hanya satu titik sebenarnya. Ini bisa beberapa titik, 3 atau 5 atau 7 seperti itu. Kita coba ya untuk sengat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk dan nanti akan nempel sengatnya, dan ini lebahnya akan kabur, nanti sengatnya ditinggal. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sudah kabur dan sengatnya ditinggal. Ini akan memberikan venomnya, racunnya ini akan menjalar ke seluruh peredaran darah, melancarkan peredaran darah, dan akan memberikan efek kesembuhan pada keluhan kesehatan yang ada pada tubuh kita seperti ini. Nah, ini nanti 20 detik sudah bisa dilepas. Untuk lebahnya tadi itu dalam waktu 2 jam itu sudah mati. Jadi dia langsung mati untuk lebah serananya tadi, karena sudah sengatnya sudah nempel di sini. Nah, kita buka seperti ini. Kita hitung tadi sudah 10 detik, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, seperti itu. Rasanya hanya sengkring-sengkring gitu aja. Jadi tidak usah takut terkait dengan sengat lebah. Tapi kalau bisa ini 7 titik. Nah, 7 titik sini. Biar cepat. Jadi venomnya itu biar tambah, dan daya dorongnya ketika menembus sel-sel saraf, lemak-lemak yang menyumbat ini akan lebih cepat. Ini baik untuk stroke, untuk migrain, untuk hipertensi, diabetes, ini bagus sekali. Silahkan mencoba, tapi memang harus pakai yang ahlinya. Jangan sampai hanya nyengat-nyengat tok tapi tidak pas di apa itu saraf, titik sarafnya. Seperti ini ya, kita ambil aja. Nah, udah copot. Ini adalah sengatannya seperti ini. Nah, ini sengatannya, dan ini bekasnya. Ini tidak bengkak ya. Seperti itu terkait dengan lebah madu serana. Ini memang di kegiatan edu wisata kami ini untuk terapi sengat lebah. Ketika ada tamu, ada edukasi, saya suruh mencoba. Dan beliaunya ini juga nanti bisa sendiri melakukan, nanti menangkap sendiri dan disengatkan sendiri seperti itu. Nah, terima kasih dari kami terkait dengan beberapa kegiatan kami budidaya lebah madu Trigona Klanceng ini. Jadi berapa? Ada 6 jenis ya tadi. Cuman yang satu jenis ini di lokasinya di gunung. Ini kita perlu ke sana, tapi nanti kita informasikan. Ini terkait jenis-jenis lebah. Dan tadi juga kita sudah jelaskan jenis-jenis bunganya, vegetasinya. Nah, ini karena memang ini kebutuhan pokok dasar untuk budidaya lebah madu Trigona. Dan nanti kita akan praktekkan selanjutnya bagaimana cara panennya. Nah, seperti itu. Panennya juga ini perlu pada Bapak Ibu semua pemirsa, supaya nanti legalitas, kualitas madu Lanceng Gunung Kidul, madunya Pak Sugeng itu seperti apa. Nah, madunya Sugeng Madu itu seperti apa, kita bisa lihat cara panennya di sini, supaya nanti menambah kepercayaan kita untuk selalu bisa konsumsi madu Lanceng Gunung Kidul. Yuk kita lanjutkan sesi berikutnya. Oke, terima kasih pemirsa semua, tidak sehat ya, pemirsa semua, Bapak Ibu, para penggemar madu Lanceng. Nah, ini alatnya ya, sederhana saja, kita modifikasi alat sedot air, tapi kita sekarang pakai untuk sedot madu, untuk panen madu. Nah, ini kita akan praktekkan
bagaimana cara memanen yang di lebah Itama, karena kantongnya besar untuk yang lebah Itama, makanya kita pakai sedotan seperti itu. Kita coba nanti ke sarang Itama seperti apa action dari mesin sedot ini untuk memanen lebah madu Itama. Terima kasih. Mari kita ke lahan atau ke kotak yang siap kita panen. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah di lokasi budidaya kita yang pos kedua. Ini juga Levi dan juga Itama. Nah, sekarang kita akan panen yang Itama dulu pakai mesin ini. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Kita bukakan dulu topengnya. Ini yang jenis Itama ya, ini aksesnya. Kita akan buka seperti ini. Nah, karena ini kita panen awal, maksudnya baru kita panen pertama, kita harus pelan-pelan. Nanti resikonya biasanya ini ngejar kita, ngeroyok kita. Nah, kita buka pelan-pelan, tutup ininya, agak sulit sekali nih, agak lengket. Nah, seperti ini. Tapi nanti ketika ini galak, nah ini kita tinggal pergi dulu, baru nanti kita sedot biar terbuka dulu. Nah, ini perlu diintip. Nah, seperti itu, ini penuh, sudah penuh sekali selama 2 bulan. Masih ada sisi yang kosong, belum penuh berarti, tapi kita akan panen lah seperti itu. Nah, seperti itu kita coba panen. Seneng ya kalau sudah panen seperti ini para pemirsa semuanya. Nah, artinya ini kan potensi boleh dibudidaya di sekitar Bapak Ibu yang mana di sekitar Bapak Ibu ini banyak tanaman atau vegetasi yang bunganya untuk lebah madu ini. Kita buka semuanya dulu. Ini sangat kenceng sekali yang tengahnya, karena memang tengah ini akses ke bawah, jadi memang untuk pondasi menuju ke topeng atas ini. Nah, seperti ini kita nyalakan alatnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, barokatullah Rasulullah. Kita harus doa ya, bismillah, mudah-mudahan madu ini menjadi madu yang berkah barokah, baik untuk kesehatan. Nah, seperti ini. Ini sangat kencang sekali sedotan. Wah, banget. Mudah-mudahan ini bisa penuh ya. Sudah terbuka seperti ini. Ya, kita sisain, jangan kita habisin. Satu kantong ini. Nah, ini salah satu cara panen untuk lebah Itama. Jadi sangat simpel sekali. Jadi diperkirakan ini kantong-kantongnya ini setiap kantong berisi 10 mili, bahkan ada yang 15 mili. Nah, ini seperti ini. Untuk mesin sedotnya banyak di online Bapak Ibu, mereknya jenis-jenisnya juga banyak, silahkan kalau mau beli di sana. Tapi kita juga menyediakan ini mesin sedotnya yang berkualitas bagus, tidak gampang macet kalau punya saya. Silahkan nanti kalau mau
japri saya, nomornya di bawah ini. Nah, tertulis di bawah ini, silahkan. Nah, seperti ini. Nah, sangat asik sekali. Di dalam budidaya ini juga kaitannya dengan wisata, kita kan juga membuat edu wisata. Di situ nanti kita akan praktekkan cara menyedot madu. Sedot madu langsung. Nah, ini penuh sekali, ini sangat besar kantongnya. Nah, oh, ada yang ngikut. Ini jangan sampai ngikut sebenarnya ini. Trouble ini ngikut lebahnya. Ini membuat buntu, jadi harus kita keluarkan dulu. Ya. Cara agak kerepotan kalau mengeluarkan. Matiin dulu ya Om, jangan di shot ya. Ya, kita lanjutkan karena tadi trouble. Lebahnya ada yang di kantong baru naruh madu. Makanya kita perlu doa seperti itu. Ketika kita sudah berdoa, ketika ada lebah-lebah yang mati, lebahnya menjadi lebah yang mati syahid, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kita buka lagi. Nah, kita bukain gini, langsung kita sedot lagi. Nah, ini rasanya sudah agak manis-manis kecut ya. Lubangin dulu. Bukan banyak keluar. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini cara panennya ya Bapak Ibu. Saya kira ini sebagai contoh saja, sampel saja. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah panen ya gunakan alat ini. Yang jelas yang penting lebahnya lebah itama. Bisa pakai alat seperti ini. Oke, para pemirsa, kita lanjutkan ya. Edukasi ini tadi sudah panen hasilnya ini ya dalam waktu 30 menit ya, nggak ada 30 menit hasilnya seperti ini yang jenis itama, lebah itama. Nah, sekarang kita akan kemas, botolnya sudah bersih. Ini coba dengan ini penuh enggak, ini 250 ml. Jadi maksud saya panen tadi dengan satu kotak yang baru satu lapis kantong madu ini menghasilkan berapa botol. Nah, satu botolnya 250 ya. Oke, kita akan buka ya. Kita akan buka seperti ini, dan ini saya kira sudah tidak pakai proses penyaringan ya. Ini benar-benar murni 100%. Nah, ini masih ada sisa-sisa di sini. Nanti kita bersihkan. Dan mesin ini ketika kita habis panen, ini harus dicas lagi, jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat. Nah, udah, saya kira udah nanti bening. Nggak pakai disaring lah, kita tuang seperti ini.
tiba-tiba ini muat enggak, mungkin malah bisa. Ini 250 ml ya. Kalau madu Itama ini memang encer ya, madu lanceng khususnya apapun encer seperti ini. Nah, ini sudah bersih, mungkin di mesinnya ini sudah ada saringannya, sudah matang. Ini rasanya ini manis-manis, ada kecutnya ya. Nah, ini penuh 250 ml. Nah, ini penuh. Nah, saya kira ini mungkin jadi 2, saya tuang lagi. Nah, seperti ini proses pemanen madu lanceng Gunung Kidul. Bapak Ibu para penggemar madu lanceng, pengkonsumsi, tidak usah khawatir, kita jamin kemurniannya. Nah, ini ternyata pas. Ini lebahnya ada yang minum, yang perlu dilihat. Nah, ternyata pas 250 ml. Jadi ini memang kapasitasnya 500 ml ya, 500 ml. Ini labelnya ada, dan ini kita bagi 2 kantong seperti itu. Tinggal kita tutup aja. Set. Kadang juga ada busanya, banyak berbusa di sini. Itu tergantung jenis bunganya juga. Ya, kadang ada yang berbusa, kadang juga ada yang langsung bening, ada yang keruh. Seperti ini agak keruh, tapi ini nantinya tetap kadang bisa mengendap di atas dan jadi bening seperti ini. Nah, ini ada tawon Itamanya yang ngambil, udah kenyang dia kabur seperti itu. Nah, karena memang di sini kanan kiri ada sarang lebah Itama. Langsung aja kita tutup seperti ini, langsung kita kencangin, plek gitu. Nah, inilah panen hari ini. Tinggal kita label. Ini manis kecut, tapi kita label dengan yang K, yang kecut, tapi tetap ada manisnya seperti itu. Kita label aja langsung. Keleru. Nah, seperti ini kita label ya. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Nah, seperti ini sudah kita label, Bapak Ibu, madu lanceng Gunung Kidul. Ada juga yang SG madu lanceng. Ini satu kotak baru 1 lapis kantong-kantongnya. Artinya apa? Ketika kita nanti budidaya, Bapak Ibu kok pengen investasi terkait dengan budidaya, ini investasi murni ya, tidak terkait dengan investasi uang sekian juta-juta, tidak. Jadi beli 1 kotak, dalam waktu 2 bulan sudah dapat ini seperti ini. Kadang kalau pas musim bunga ya 1 bulan juga sudah ada. Ini satu seperti ini 130.000, harga jualnya 130.000. Artinya ketika 1 kotak dipanen menghasilkan 2, berarti sudah 260.000. Kalau 1 liter berarti sudah 500.000, katakan seperti itu. 2 bulan itu punya 1 kotak. Tapi ketika punya 10, nah bisa hitung sendiri, 500 kali 10 sudah 5 juta dalam waktu 2 bulan. Ini malah lebih dibandingkan dengan investasi yang berkeliaran, tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu investasi sekian ratus juta, hilang uangnya, tidak dapat apa-apa. Itu yang jenis levy. Tapi kalau dengan budidaya sendiri, dipiara sendiri, diurusin sendiri, hasilnya seperti ini. Nah, kita langsung aja label yang berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu edukasi tentang panen madu Itama dan cara pengemasannya. Terima kasih dari kami. Salam sehat dari Madu Lanceng.